Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai sistem operasi. Sebelum saya melangkah ke materinya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Efraim Kevin Mormogo Gibung, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Jesse Rumondor, Inaya Syaban, dan Angel Mairi. Tanpa berlama-lama, kita akan lanjut ke materi yang pertama. Untuk topik 1 mengenai Introduction Threads. Threads atau UTAS adalah unit dasar penggunaan CPU yang terdiri dari int UTAS, penghitung program, satu set register, dan sebuah tumpukan. Manfaat pemrograman multi-reading terbagi menjadi 4, yaitu responsiveness, resource sharing, economy, dan utilization of multiprocessor. Yang pertama, responsiveness. Multi-reading aplikasi interaktif memungkinkan program untuk terus berjalan bahkan jika bagian dari itu diblokir atau melakukan operasi yang panjang, sehingga meningkatkan daya anggap kepada pengguna. Yang kedua, resource sharing. Secara default, threads berbagi memori dan sumber daya dari proses tempat mereka berada. Manfaat berbagi kode dan data adalah memungkinkan aplikasi memiliki beberapa threads aktivitas yang berbeda dalam ruang alamat yang sama. Lalu yang ketiga ada ekonomi, mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses mahal karena threads berbagi sumber daya dari proses tempat mereka berada. Lebih ekonomis untuk membuat dan mengalihkan konteks threads. Lalu yang terakhir ada utilization of multiprocessor. Manfaat multi-reading dapat sangat meningkat dalam arsitektur multiprosesor di mana threads atau UTAS ini dapat berjalan secara paralel pada proses yang berbeda. Proses single thread hanya dapat berjalan pada satu CPU, tidak peduli berapa banyak yang tersedia. Multi-threading pada mesin multi-CPU meningkatkan konkurensi. Kita masuk pada topik yang kedua, multi-threading model dan hyper-threading. Multi-threaded yaitu proses yang dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu dan hal ini disebut multi-threading. Multi-threading pada dasarnya mempunyai dua jenis ancaman, yaitu utas pengguna dan kernel thread. Utas pengguna adalah ancaman yang didukung di atas kernel dan dikelola tanpa dukungan kernel menjadi utas yang bekerja pada tingkat pengguna atau oleh pengguna. Sedangkan utas kernel adalah utas yang dikelola langsung oleh sistem operasi dan bukan oleh pengguna. 3 cara umum yang membangun utas pengguna dan utas kernel, yaitu many-to-one model, one-to-one model, many-to-many model. Untuk model yang pertama, model ini memiliki banyak ke satu model sehingga dari namanya sendiri mengartikan bahwa banyak ke satu hubungan yang didirikan antara utas pengguna dan utas kernel. Sehingga dari diagram menunjukkan dari perwakilan utas kernel dan dapat dilihat dari utas pengguna yang terkait dengan satu utas kernel ataupun sebaliknya. Untuk model yang kedua, one-to-one model. Model ini mengartikan bahwa satu utas pengguna dipetakan pada utas kernel kemudian memberikan lebih konkurensi dengan memungkinkan utas lain dapat berjalan dan bahkan ketika utas membuat sistem panggilan pemblokiran, mengunci panggilan sistem seluruh proses tidak berpengaruh sehingga bagian lain dapat berproses, memudahkan proses berjalan secara paralel ke multiproses. Untuk model yang ketiga, many-to-many model. Model ini banyak memetakan utas pengguna ke utas kernel, sehingga diagram memperlihatkan jelas hubungan banyak ke banyak ini, dan pemetaan ini mungkin spesifik untuk aplikasi tertentu atau dalam jumlah ancaman yang didukung dengan menyesuaikan jumlah ancaman, sehingga dapat berjalan secara paralel pada multiproses. Sistem hyperthread. Sistem ini memungkinkan dua aliran yang dieksekusi secara paralel dan seperti memiliki dua utas yang terpisah. Hyperthread secara simultan menggunakan contoh sifat-sifat prosesor Core i3 dengan model 2370M dan untuk mengetahui sistemnya berjalan atau tidak dengan menggunakan program Wimage
Windows Management Instrumentation yang memberi akses untuk membuka konsol, dan yang didapatkan yaitu 4 inti logis, sehingga dari sini dapat dikatakan dapat dijalankan 4 utas dalam proses tersebut. Topik ketiga yaitu fork and exec system calls. Fork. Sistem call fork digunakan untuk membuat proses duplikat yang terpisah. Exec, ketika panggilan sistem exec dipanggil, program yang ditentukan dalam parameter ke exec akan menggantikan seluruh proses termasuk semua thread. Panggilan sistem fork dan exec merupakan panggilan sistem garpu. Panggilan sistem garpu digunakan untuk membuat proses duplikat terpisah, sehingga setiap kali panggilan sistem garpu digunakan, proses duplikat terpisah dari proses yang sama dari mana ia dipanggil akan dibuat. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa proses baru yang dibuat akan memiliki ID proses yang berbeda, sehingga proses dari mana kita memanggil fork dikenal sebagai proses induk, dan kemudian proses duplikat yang dibuat dikenal sebagai proses anak. Inti sistem exec adalah ketika panggilan sistem exec dipanggil, program yang ditentukan dalam parameter ke exec akan menggantikan seluruh proses termasuk semua thread. Cara kerja fork and exec system calls. Fork akan membuat proses duplikat terpisah yang adalah proses anak dengan ide proses yang berbeda, tetapi isinya tetap sama. Panggilan sistem exec itu akan menggantikan seluruh proses. Begitulah cara kerja panggilan sistem exec. Topik yang keempat mengenai trading issue, fork and exec system call. The semantic of the fork and exec system call change in a multi-threaded program. Masalah yang akan kita hadapi terkait dengan trading adalah bagaimana panggilan sistem fork dan exec ini akan berperilaku ketika kita memiliki trading yang terlibat, sehingga semantic fork dan panggilan sistem exec berubah dalam program multi-thread. Dan mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa suatu proses dapat terdiri dari banyak thread, dan katakanlah satu thread dalam proses yang dimintanya. Mengapa demikian? Itu karena kita tahu bahwa suatu proses dapat terdiri dari beberapa thread, dan katakanlah satu thread dalam proses itu meminta panggilan sistem fork, sehingga ketika panggilan fork dibuat, kita tahu bahwa fungsi dari panggilan sistem fork adalah membuat proses duplikat, sehingga ketika thread tertentu milik suatu proses memanggil panggilan sistem fork, semua thread yang ada dalam proses itu akan diduplikasi, atau hanya thread yang memanggil panggilan sistem fork yang ini yang akan diduplikasi. Pertanyaannya, jika satu thread dalam suatu program memanggil fork, apakah proses baru menduplikasi semua utas, atau apakah proses baru adalah satu thread? Beberapa sistem Unix telah memilih untuk memiliki dua versi fork, satu yang menduplikasi semua thread dan satu lagi yang hanya menduplikasi thread yang memanggil panggilan sistem fork. Jadi, jika utas milik suatu proses memanggil panggilan sistem fork, maka hanya thread tertentu yang akan diduplikasi dan thread lain yang ada dalam suatu proses tidak akan diduplikasi. Tetapi versi fork mana yang akan digunakan dan kapan? Jadi mana dari dua versi fork yang akan digunakan tergantung pada aplikasinya. Pertama, jika exec dipanggil segera setelah forking, itu berarti jika kita baru saja memanggil panggilan sistem fork, atau jika thread kami baru saja memanggil panggilan sistem fork, dan segera setelah itu jika panggilan sistem exec juga dipanggil, maka apa yang harus dilakukan? Maka duplikasi semua thread tidak diperlukan, karena program yang ditentukan dalam parameter ke exec akan menggantikan proses. Dalam hal ini hanya menduplikasi thread panggilan yang sesuai. Yang kedua, jika proses terpisah tidak memanggil exec setelah forking, tetapi dalam skenario ini, katakanlah thread dalam suatu proses memanggil panggilan sistem fork, berarti panggilan sistem fork dipanggil oleh salah satu utas tapi tidak diikuti oleh exec. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka proses terpisah harus menduplikasi semua utas. Jadi, jika skenario pertama muncul yang ini, maka kita harus menduplikasi hanya utas yang memanggil panggilan sistem fork. Dan jika skenario kedua muncul, di mana sistem fork panggilan tidak diikuti oleh exec, maka proses baru yang dibuat oleh panggilan sistem fork harus memiliki semua utas di dalamnya. Itu berarti semua utas atau thread harus diduplikasi, sehingga begitulah cara kami menangani masalah yang terkait dengan fork dan exec, kode sistem dalam pendekatan multi-threaded.
Untuk topik 5 mengenai trading issue atau trade consolidation. Trade consolidation adalah tugas mengakhiri utas sebelum selesai. Jika beberapa utas bersamaan mencari melalui database dan satu utas mengembalikan hasilnya, utas yang tersisa mungkin dibatalkan. Pembatalan target trades utas dapat terjadi dalam dua hal berikut. Yang pertama, pembatalan asinkron. Satu utas segera mengakhiri utas target. Yang kedua, pembatalan yang ditangguhkan. Secara berkala memeriksa apakah itu harus dihentikan, memungkinkan untuk mengakhiri dirinya sendiri secara teratur. Seringkali operasi sistem akan mendapatkan kembali sumber daya sistem dari utas yang dibatalkan, tetapi tidak akan mendapatkan kembali semua sumber daya. Oleh karena itu, membatalkan utas secara asinkron mungkin tidak membebaskan sumber daya seluruh sistem yang diperlukan. Dengan pembatalan yang ditangguhkan, satu utas akan menunjukkan bahwa utas target akan dibatalkan. Ini memungkinkan utas untuk memeriksa apakah itu harus dibatalkan pada titik pembatalan dengan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah penulisan atau penyebutan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.